Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana di sini kulkasnya adalah merek LG, dan kulkas ini sekilas seperti kulkas inverter yang sudah dilengkapi dengan tombol pengaturan suhu serta display di bagian depannya ini. Kemudian untuk ruang refrigeratornya di sini betul-betul mirip seperti kulkas inverter ya. Dan kita bisa lihat untuk modelnya di sini nampak yaitu modelnya GN M492 GLH yang memiliki arus sebesar 1,2 ampere. Oke. Jadi kulkas ini benar-benar mirip seperti kulkas inverter. Untuk ruang freezernya di sini juga terlihat nampak seperti kulkas inverter, tidak ada perbedaan yang sangat menonjol. Jadi kita akan bisa lihat nanti apakah ini kulkas inverter atau semi inverter. Jadi kita bisa tahu perbedaannya. Untuk melihat perbedaan ini adalah kulkas inverter atau semi inverter, maka kita bisa lihat di diagram kelistrikannya. Perhatikan untuk kompresornya. Di sini tidak ada tambahan modul inverter. Jadi kompresor langsung menuju ke modul pengendali. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya sepertinya sama, tidak ada perbedaan. Ya, jadi perbedaannya hanya di mesin kompresornya. Di sini tidak menggunakan modul inverter. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah kulkas semi inverter. Oke. Untuk kode errornya juga di sini sudah ada di sebelahnya. Apabila mengalami kedip, kode kedip blinking. Nah, di sini kita bisa lihat di sini berapa kedip. Apabila ada permasalahan sudah dijelaskan semua di sini, sangat jelas. Sama persis seperti kulkas inverter ya. Jadi teman-teman, perbedaannya hanya terletak di mesin kompresor yang digunakan tanpa modul tambahan, yaitu modul inverter. Oke, sudah jelas. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah kulkas semi inverter. Dan untuk modul pengendalinya terletak di bagian atas. Mungkin nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana bentuk modulnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya. Saya berikan sumber dulu pada unit dan kita akan bisa lihat nanti kerusakannya. Di sini mesin kompresor tidak langsung start, tapi nunggu beberapa detik kemudian baru start. Oke, ini mesin kompresor sudah mulai terdengar ya. Mesin kompresornya sudah aktif ya, terdengar nampak di sini. Jadi untuk mesin kompresornya kondisinya normal. Baik, kita akan coba lihat di bagian depan apakah sudah aktif. Oke, di sini displaynya menunjukkan aktif. Untuk ruang refrigerator lampunya juga sudah aktif. Oke, kemudian untuk ruang freezernya ya, lampu penerangannya sudah aktif. Jadi kita akan coba tunggu dalam beberapa menit nanti. Untuk lebih jelasnya kita harus lakukan pembongkaran di bagian kap belakang ini. Ini ada beberapa skrup yang harus kita buka. Dan nanti kita bisa lihat secara langsung mesin kompresor yang digunakan, yang mana kita bisa langsung tahu juga bahwa ini adalah kulkas semi inverter atau kulkas inverter ya. Oke, saya coba buka dulu kap bagian belakang di unit kulkas ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus saya buka terlebih dahulu. Oke, di sini sudah nampak isi dalam dari unit kulkas ini. Dan kita bisa lihat secara langsung di sini untuk
kondensornya sudah dilengkapi dengan fan motor sebagai proses pendinginannya. Sedangkan mesin kompresornya nampak normal di sini, tidak ada masalah. Untuk mengetahui berapa kapasitas PK-nya, di sini kita bisa lihat menggunakan mesin kompresor MA62 LCEG yang kategorinya adalah 1/5 PK. Oke, cukup mumpuni saya rasa untuk kulkas ini. Baik, selanjutnya kita perhatikan di sekitaran penampungan. Nah, di penampungan ini perhatikan untuk pipa kondensornya terlihat seperti berjamur, seperti kropos ya. Kemudian kita lihat di sekitarnya pipa-pipanya ini apakah masih layak. Oke, selanjutnya bisa kita cek lagi di bagian filternya. Kita raba apakah terasa hangat. Ya, di sini tidak ada terasa hangat sedikit pun. Jadi kulkas ini tidak dingin karena indikasi ada kebocoran pada sistem. Untuk mengetahui lebih pasti kita bisa menggunakan tang ampere untuk mengukur berapa besaran arus yang mengalir. Oke, di sini kita bisa pasangkan tang ampere di salah satu kabelnya. Oke, di sini untuk arusnya sebesar 0,62 ampere. Jadi di sini tidak ada beban sama sekali, sehingga arusnya sangat kecil. Jadi hanya terbaca di mesin kompresor, fan, dan penerangan. Cukup kecil karena belum ada beban gas freon di sistem. Oke, kita sudah tahu ada indikasi kebocoran pada sistem. Selanjutnya kita fokus di bagian kondensor dan kita coba rasakan, memang positif, tidak ada terasa panas. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kerusakannya memang bocor. Selanjutnya kita matikan dulu unitnya. Oke, setelah unit sudah kita matikan, kemudian step pertama kita harus pastikan di sini di pipa pengisian ini kita coba potong. Apakah memang benar tidak ada kandungan gas freon pada sistem? Apabila nanti keluar gas freon yang cukup banyak. Oke, di sini sepertinya ada keluar gas freon namun sangat sedikit ya. Oke, berarti memang mengalami kebocoran pada sistem. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan lagi. Kita coba hidupkan saja unit kulkas ini dan nanti akan nampak di mana kira-kira kebocoran pada pipa-pipanya ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita hidupkan saja unitnya. Dan di sini saya coba tunggu dalam beberapa menit, nanti mesin kompresor akan aktif dan akan kita cari di mana kira-kira kebocoran pada pipa-pipanya ini. Oke, mesin kompresor sudah aktif ya. Di sini arusnya sebesar 0,7 ya. Di bagian pembuangan kita bisa rasakan di sini sepertinya ada kebocoran yang cukup besar di bagian bawahnya ini ya, berarti memang ada indikasi kebocoran pada bagian kondensornya ini, mungkin karena sudah terlampau lama usianya ya. Jadi jelas sudah masalahnya ada kebocoran di bagian pipa kondensor. Selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut cukup mudah ya. Kita bisa lakukan pergantian pada pipa kondensornya. Ya, di sini coba saya tahan untuk fan motornya. Nampak jelas ya, di sini terdengar suara hembusan udara yang terdorong melalui mesin kompresor. Baik, saya matikan dulu unitnya. Kemudian
kita akan coba lakukan pergantian pipa kondensor yang mengalami kebocoran. Letaknya di bagian bawah ya. Jadi kita buang saja pipa kondensor yang mengalami kebocoran ini. Potong dulu bagian pipa yang ingin kita ganti. Nah, di sini ya pipanya kita akan lakukan pemotongan di sini, dan kita tidak perlu membuka pipa kondensor secara keseluruhan. Saya rasa tidak perlu. Jadi kita hanya mengambil bagian yang mengalami kerusakan, dan nanti kita akan coba ganti dengan pipa kondensor yang baru. Ya, saya rasa cukup di sini kita lakukan pemotongan. Oke, kita coba keluarkan biar lebih mudah dalam hal melakukan proses pemotongan ini. Oke, saya coba potong dulu pipa kondensornya ini. Ya, sudah terpotong. Nah, seperti ini pipa kondensor yang saya curigai mengalami kebocoran. Ya, terlihat seperti sudah keropos ya, teman-teman. Di sini. Jadi pipa ini mengalami kebocoran dan harus kita ganti saja yang baru pipanya ini. Ya, tidak begitu banyak yang kita butuhkan untuk melakukan proses penggantian pipa ini. Dan di sini saya akan coba lakukan proses pergantian pipanya. Caranya cukup mudah ya. Kita bisa bentuk seperti aslinya ini, atau mungkin sesuai dengan keinginan kita. Yang penting intinya pipa ini hanyalah sebagai pengering pada tampungan air, yang mana nanti air akan dikeringkan oleh pipa ini. Baik, saya lanjutkan dalam proses pembuatannya. Di sini saya hanya butuhkan beberapa meter pipa saja, pipa 1/4 sebagai penggantinya ya. Oke, saya lakukan proses pembuatan kondensornya dulu ya, teman-teman. Baik teman-teman, di sini sudah selesai proses pembuatan kondensornya. Seperti ini saja yang saya lakukan. Jadi
kurang lebihnya hampir sama bentuknya. Namun di sini saya buat berbentuk lingkaran. Kemudian kita coba samakan kedudukannya seperti ini. Jadi pada saat nanti kita melakukan proses pemasangan, jadi paling tidak posisinya cocok ya, seperti ini saja. Oke, kemudian saya akan coba lakukan pemasangan pada penampungan air kondensornya ini. Nah ini, jadi kita tinggal sesuaikan saja arahnya. Di sini kita bisa pasang untuk sepatu penyangganya ini. Yang awalnya tadi terdapat penyangga, di sini kita coba pasangkan. Ya. Oke, seperti ini kedudukannya. Jadi kita tinggal mengatur posisinya. Ini tinggal kita pasang ke pipa tekan. Selanjutnya ujungnya menuju ke pipa kondensor. Ya. Saya akan coba lakukan pemasangan, dan setelah saya arahkan, saya sambung seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah saya arahkan ke posisinya masing-masing. Selanjutnya kita pasang ventil pengisian di pipa hisapnya ini. Oke, sudah terpasang, dan kita akan lakukan pengelasan di bagian ventil pengisian dan sambungan kondensor ini. Untuk melakukan proses pengelasan, alangkah baiknya kita berikan pelindung tameng agar supaya panas yang kita pancarkan tidak mengenai bagian bodi. Oke, seperti ini, dan saya akan coba mulai melakukan proses pengelasan terlebih dahulu. Baik, setelah selesai melakukan proses pengelasan, tahap selanjutnya kita akan melakukan proses pemvakuman. Dalam hal ini saya melakukan proses vakum body, yang mana saya siapkan paku dan saya buatkan lubang pada filter dryer sebagai pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Nah, di sini saya buatkan lubang terlebih dahulu. Jadi fungsinya lubang ini adalah untuk lubang pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Oke. Dan untuk proses pemvakuman, untuk teman-teman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum supaya untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan setelah saya buatkan lubang pada filter dryer ini, di sini saya berikan sedikit pipa kapiler, yang mana pipa kapiler itu saya masukkan ke lubang yang saya buat tadi. Kemudian kita lakukan pengelasan pada pipa kapiler ini. Oke, selanjutnya saya akan coba lakukan pengelasan di pipa kapiler ini, yang fungsinya untuk lubang pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Oke, seperti ini, dan setelah selesai kita bisa lakukan proses pemvakuman. Baik, dalam hal proses pemvakuman selanjutnya saya coba hidupkan dulu unit kulkas ini. Oke, saya hidupkan dulu, saya berikan sumber, dan kita tunggu dalam beberapa saat fan motor pada
kondensor akan bekerja, yang mana saat itu pula mesin kompresor beroperasi. Oke, kita tunggu dulu berapa saat. Ya, ini fan motor sudah bekerja, artinya kompresor sudah aktif. Coba kita ukur berapa arusnya ini. Oke, saya coba lihat berapa arusnya yang mengalir. Oke, kita lihat di sini nampak arusnya sebesar 0,73 ampere ya. Oke, di sini udara sudah keluar di pembuangan. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Dalam hal proses pemvakuman, tidak lupa kita harus pastikan di sambungan-sambungan sini sudah mantap untuk pipa kondensornya, karena sudah tidak ada lagi hembusan udara yang keluar pada pipa kondensor. Kemudian spoiler ini kita pasangkan kembali pada posisinya pada ventil pengisian. Oke, kita rapatkan dan tujuannya untuk menutup agar gas freon tidak balik. Oke, selanjutnya kita siapkan selang manifold, yang mana nanti tujuannya selang manifold ini adalah untuk mengukur berapa besar tekanan gas freon pada saat beroperasi. Oke, saya pasang dulu untuk selang manifold menuju ke ventil pengisian, karena di sini saya akan melakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Dan pastikan jarum manifold ini menunjukkan di angka minus 30 PSI pada saat kita tutup ya. Jadi sudah mulai proses pemvakuman berlangsung, dan proses pemvakuman ini kita biarkan kurang lebih sekitar 30 menit ya. Biarkan saja 30 menit proses pemvakuman. Dan di saat kita sedang melakukan proses pemvakuman, kita bisa lihat bagaimana kondisi PCB-nya di bagian atas ini. Untuk PCB modulnya ini kita bisa lihat untuk jenis kulkas LG semi inverter ini, di sini menggunakan modul pengendalinya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini bentuk modul pengendalinya. Ya, di sini terdapat 3 atau 4 relay ini untuk pengendalinya. Ya. Oke. Jadi di sini perbedaan antara kulkas inverter dan kulkas semi inverter, yang mana untuk modul inverternya di sini tidak terdapat karena kompresor yang digunakan adalah kompresor biasa. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit berlalu, di sini proses pemvakuman sudah berlangsung, dan selanjutnya saya coba cek untuk saluran pembuangan udaranya. Di sini sudah tidak ada lagi semburan udara, pertanda ini sudah vakum. Selanjutnya untuk saluran pembuangan udara ini bisa kita tutup dulu. Oke, setelah ditutup, selanjutnya alangkah baiknya kita langsung permanenkan. Kita tutup permanen dengan cara dilas. Ya, saya las dulu. Oke, sudah tertutup. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian gas freon. Ya, oke, ini mesinnya kondisinya masih hidup ya, fan masih bekerja, kompresor masih aktif. Di sini saya menggunakan freon Clea R134 untuk melakukan proses pengisian ini. Jadi saya pasang terlebih dahulu selang manifold menuju ke freon. Oke, selanjutnya keran pada freon saya buka terlebih dahulu.
untuk mendorong udara yang terjebak di selang manifold. Ya, di sini saya coba buang dulu udara yang terjebak di selang manifold. Oke, setelah itu dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita bisa mulai melakukan proses pengisian gas freon. Ya, di sini kita coba lihat ampernya dulu. Berapa ampernya ini, karena dalam hal proses pengisian freon alangkah baiknya kita lengkapi dengan pengukuran arusnya ini. Oke, di sini 0,6 arusnya dalam kondisi belum ada beban. Oke, pastikan ini sudah tidak ada lagi kandungan udara pada selang manifold. Ya, di sini arusnya 0,6 ampere. Dan di sini minus 30 PSI sudah. Selanjutnya kita bisa lakukan proses pengisian. Oke, saya coba isi dulu. Ya, di sini kita lakukan pengisian secara perlahan-lahan. Ya, jangan tergesa-gesa. Pastikan posisi jarum manifold itu paling tidak nanti di kisaran 10 PSI. Nah, ini kisaran 10 PSI. Dan untuk tekanan ini saya rasa sudah cukup di tekanan 10 PSI, yang mana kita bisa lihat di tekanan 10 PSI ini untuk ampernya di sini menunjukkan di 0,99 atau 1 ampere. Untuk filter dryernya terasa hangat, mantap ya. Jadi saya rasa sudah cukup proses pengisian freon ini, karena untuk standarnya tadi untuk ampernya adalah 1,2. Di sini sudah cukup dengan ampere, 1 ampere saya rasa sudah cukup. Tekanannya di 10 PSI, ampernya di 1 ampere ya, saya rasa sudah cukup. Oke, ini filter dryernya sudah terasa hangat, terasakan, pertanda ini sudah mantap ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung saja merapikan saja. Kita tinggal lepas selang manifold yang menuju ke ventil pengisian, dan jangan lupa kita tutup penutupnya ini untuk menghindari kebocoran halus pada ventil pengisian. Oke, untuk ampere cukup di 1 ampere, dan saatnya saya rapikan, saya tutup untuk kap di bagian belakang. Sebelumnya saya rapikan terlebih dahulu. Oke, saya tutup dulu ya kapnya ini, dan kita akan coba lihat nanti hasilnya. Oke, di sini saya coba tutup dulu untuk kap penutup bagian belakang. Ya. Oke, baik. Kita akan coba lihat hasilnya sementara. Untuk ruang refrigerator di sini sudah mulai terasa hawa dinginnya, terasa. Kemudian untuk di ruang freezernya di sini juga sudah mulai terasa hawa dinginnya. Namun untuk proses pembuktian di sini saya coba berikan air mineral pada kemasan plastik. Kita akan lakukan pengujian dalam waktu paling tidak 2 atau 3 hari. Untuk body-bodinya terasa hangat ya, mantap ini. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 3 hari, di sini saya lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk bodinya saya rasakan masih hangat, mantap, pertanda baik. Kemudian saya coba lihat di ruang refrigeratornya. Ya, di sini sudah terisi bahan-bahan makanan, dan saya coba rasakan di rak-raknya ini, wah mantap ya dinginnya. Sudah terasa nyos ini. Oke, untuk ruang refrigerator sudah normal. Di sini
Untuk air kemasannya juga terasa dingin, segar. Kemudian kita coba beralih ke bagian ruang freezer. Oke, untuk ruang freezernya, nah di sini sudah terasa hawa dinginnya. Kita lihat air mineral yang kita tes tempo hari, ya, di sini sangat membeku, keras ya. Jadi proses pembekuannya juga sudah sempurna ya, mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.